Mangupura, Nusantara Murni, Kom Kapolres Badung, AKBP Teguh Priyowasono, SIK dalam konferensi pers pada 28 Oktober 2024, lalu dan dalam perkembangan terbaru, menyampaikan sejumlah pencapaian signifikan yang telah diraih oleh jajaran Polres Badung dalam kurun waktu 16 hari terakhir. 13 November 2024. Dalam upaya mendukung program 100 Hari Kerja Presiden Prabowo, khususnya dalam mewujudkan Astacita dan program-program prioritas lainnya, Polres Badung telah berhasil mengungkap beberapa kasus tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Tugas pokok penegakan hukum, ya, sehingga pada hari ini kita sampaikan kepada masyarakat bahwa selama kurun waktu 16 hari, karena kita terakhir konferensi pers tanggal 28 Oktober kemarin, dan sekarang tanggal 13, jadi kurang lebih 16 hari, kita berhasil mengungkap beberapa kejadian tindak pidana. Di antaranya adalah, sebelum itu kami perlu sampaikan juga bahwa kita ketahui bersama, selama pemerintahan baru dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang membuat program 100 hari kerja, ini terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2024, di mana beliau pertama kali menyampaikan program 100 hari ini, maka tentunya Polri secara keseluruhan di tingkat Mabes, Polda, dan Polres, termasuk Polsek jajaran, ini tentunya mendukung program 100 hari kerja dari Presiden. Di sana ada Astacita, ya, dan di poin ke-7 Astacita tersebut ini adalah tanggung jawab Polri, ya, untuk melakukan penegakan hukum terkait dengan tindak pidana narkoba, kemudian judi online, kemudian tindak pidana yang lain, ya. Pada hari ini kami perlu sampaikan terkait dengan upaya-upaya kami untuk pengungkapan kasus ini dari Polres dan Polsek jajaran. Ada 4 kasus, ya, yang menjadi atensi, yaitu pertama adalah 2 kasus tindak pidana perdagangan orang, ya, dengan modus operandi adalah mucikari, ya. Kemudian 1 kasus pencurian dengan tersangka warga negara asing, ya. Kemudian 1 kasus undang-undang darurat terkait dengan kepemilikan senjata tajam, ya, yang digunakan untuk mengancam seseorang, ya. Kemudian juga tambahan lagi, jadi totalnya ada 6 kasus, yaitu terkait dengan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM bersubsidi. Ini ada 2 kasus. Kemudian rekan-rekan, secara rinci nanti bisa untuk rilisnya bisa diminta kepada Pak Kasih-Humas. Kemudian selain itu juga kita mengungkap tindak pidana narkoba, ya, dengan berhasil mengungkap 6 kasus dengan 7 tersangka. Dari 7 tersangka ini, 4 diantaranya adalah pengedar, 3 diantaranya adalah pengguna, ya, dengan barang bukti total sabu-sabu seberat 69,18 gram, kemudian ganja seberat 72,08 gram, dan ekstasi 14 butir. Nanti lebih rinci bisa diminta rilisnya, ya. Itu teman-teman, silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Ya, terkait warga negara asing bisa dijawabin. Iya. Dan punya tersangka. Silakan, bisa Pak Kapolsek menyampaikan. Untuk tersangka rekan-rekan, kami mohon maaf terkait dengan penyampaian atau rilis dengan menghadirkan tersangka yang bersangkutan merasa keberatan, ya. Namun nanti silakan rekan-rekan bisa mengambil dokumen pada saat nanti di ruangan atau nanti lanjut dengan Kasareskrim, ya, dengan memodifikasi kendaraan
yang ada di sebelah ini dengan tangki yang lebih besar. Ya, kemudian dia keliling ke SPBU untuk membeli BBM bersubsidi dengan harga subsidi tentunya, kemudian dijual dengan harga lebih mahal lagi karena ilegal. Ya. Dan ini kita atensi betul karena ini tentunya merugikan keuangan negara. Ya, ini jadi atensi juga dari program 100 hari dari Bapak Presiden.